Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya Filia Putri Malika dengan NPM 2420301109 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tidar akan melakukan wawancara dengan salah satu usaha yang ada di sekitar untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Kewirausahaan. Baik, seperti yang sudah terlihat di sini saya sudah bersama dengan salah satu owner dari usaha tersebut. Oke, Mas, silahkan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat siang Mbak Fil ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Arif Wicaksono, biasa dipanggil Irfan. Asal saya dari Kebumen. Oke, kalau boleh tahu nih, Mas, aku kan pernah dengar kamu itu punya usaha budidaya ikan lele. Jadi, sejak kapan sih mulai usaha budidaya ikan lele tersebut? Betul banget Mbak Fil. Jadi kalau kapan mulainya itu sebenarnya sudah sewaktu kuliah ya Mbak, kuliah di semester akhir itu saya udah mulai coba merintis ya Mbak, merintis kecil-kecilan aja sih Mbak usahanya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, aku ingin tanya untuk model untuk membuka usaha budidaya ikan lele itu berapa dan berapa sih jumlah awal untuk kolam lele ini? Kalau di awal-awal usaha rintis itu ya Mbak, aku tuh cuma ada 2 kolam aja ya Mbak. Jadi aku tuh pakai kolam terpal itu harga per kolamnya ya Mbak, per kolam terpal itu sekitar 300.000 satu kolam. Terus untuk bibit lele itu aku pakai yang ukuran segini Mbak. Itu harganya itu sebenarnya cukup bervariasi ya Mbak, mulai dari Rp150 sampai Rp300-an untuk satu ekornya. Nah untuk satu kolam itu waktu itu aku isinya itu sekitar 500 Mbak. Jadi waktu awal-awal merintis itu segitu. Terus kalau untuk kebutuhan pakan, kebutuhan pakan itu aku belinya karungan ya Mbak, yang satu karung itu sekitar 20 sampai 30 kiloan. Nah untuk satu karung itu harganya sekitar 200 sampai 300.000 per karung untuk ukuran ya 30 kiloan. Ya, jadi, Kurang lebih modal awal ya nggak sampai 2 juta sih Mbak untuk awal-awal merintis itu. kalau buat lele itu tergantung sama kualitas juga ya, Mas ya? Iya, dari kuantitas kita mau produksi seberapa banyak, terus dari pemilihan juga ya Mbak, pemilihan kan bibit juga ada istilahnya kualitasnya ya Mbak, mau yang agak bagusan ada, yang biasa-biasa aja ada. Pakan juga begitu Mbak, mau yang mahal juga ada, yang biasa-biasa juga ada. Jadi kalau buat model usaha itu juga tergantung kepada kita yang mau milih jenis lele yang gimana, terus kualitasnya kayak gimana. Betul. Menarik ya. Oke, selanjutnya nih, Mas, aku pengen tahu berapa sih kapasitas produksi dalam satu kali budidaya? Kalau untuk sekarang ya Mbak, karena kan sekarang itu aku ada 6 kolam ya Mbak, 6 kolam itu terbagi jadi dua, jadi dua itu jadi 3 kolam yang besar dan 3 kolam lagi yang kecil. Nah kalau untuk sekali panennya ya Mbak, itu bisa sekitar 200-300 kiloan. Banyak juga ya, Mas, itu ya, 200 sampai 300 kilo. Nah, untuk 200 sampai 300 kilo itu satu kolamnya berapa ekor? Sekitar berapa ekor? Kalau berapa ekornya kurang ini ya Mbak, nggak mesti sih Mbak, tergantung dari berat ikannya Mbak. Cuma kalau untuk rata-rata aja ya Mbak, 1 kilonya itu sekitar 6 sampai 8 ekor. Nah itu untuk konsumsi Mbak, konsumsi itu memang nggak terlalu besar kebutuhannya, nggak terlalu berat kebutuhannya. Nah, kalau kan tadi udah disebutin ya, Mas, kalau di sana itu sekarang ada 6 kolam gitu ya, sekitar 6 kolam. Nah, untuk 6 kolam itu menggunakan teknologi tertentu atau enggak? Kalau teknologi sebenarnya nggak ada sih ya Mbak, karena kita menggunakan teknologi budidaya yang sederhana aja ya Mbak. Jadi paling kita cuma menambahkan TM4 itu untuk membantu mengurai kotoran yang ada di dasar kolam, kotoran-kotoran dari sisa pakanan, kemudian kotoran-kotoran dari ya, kotoran ikan itu sendiri. Terus paling ya kita bantu untuk ngatur kualitas airnya aja sih Mbak, karena kan lele apalagi sewaktu masih bibit Mbak, masih kecil-kecil itu emang rawan Mbak terhadap kualitas airnya. Kalau lele itu rawan terhadap kualitas airnya ya. Itu Mbak, Jadi, kalau masih kecil emang beneran rawan. kalau dari itu, jadi berapa sih tingkat keberhasilan untuk panen biasanya melihat dari kondisi adanya kerawanan terhadap ikan lele yang masih kecil itu? Kalau itu tingkat survivalnya ya Mbak, mungkin dari 1.000 ikan ya Mbak, dari 1.000 bibit itu mungkin hanya sekitar 800 saja sih Mbak yang berhasil survive sampai panen akhir itu. Lumayan. Karena itu Mbak, karena lele juga kan kanibal ya Mbak, jadi kita juga sewaktu pemindahan kolam itu benar-benar harus diseleksi Mbak ikannya. Nah kalau ikan kecil dan ikan besar itu dalam satu kolam, yang kecil itu bakal dimakan Mbak. Oh, Ya itu penting juga Mbak, selain dari kualitas saya tadi. iya sih. Itu mempengaruhi juga ya terhadap jumlah panen itu. Nah, aku masuk pertanyaan ke pemasaran nih, Mas. Untuk pemasarannya itu gimana? Cara menentukan harga jualnya dari ikan lele itu tadi? Kalau harga jualnya Mbak, penentuannya itu berdasarkan pertama kan dari harga bibitnya sendiri ya Mbak, harga bibit, kemudian ada pengurangan biaya pakan Mbak, karena biaya pakan juga dalam 3 bulan itu cukup besar ya Mbak. Lumayan. Ya, terus ada biaya vitamin juga, biaya E4, terus kemudian biaya pakan yang di luar pelet itu tadi Mbak. Jadi emang lele kan harus ada ekstra outputnya Mbak untuk menambah proteinnya. Itu bisa dari usus, dari picot, terus biaya listrik Mbak. Jadi kan untuk Pompa suplai air. airnya kan butuh Iya. pompa juga kan. Itu sih Mbak. Nah, kalau untuk kerjasama kan lebih ini ya, lebih ke penjualan pribadi, nggak ke kerjasama gitu. Lalu siapa sih target pasar utama utama dari ikan lele ini? Apakah ke pengepul atau gimana gitu? Kalau target utamanya ya Mbak, kalau kita nilai dari kuantitinya itu emang banyak kan ke pengepul Mbak. Pengepul itu bisa lebih dari ya sekitar 70% itu larinya ke pengepul Mbak. Karena kan dari pengepul kan kebutuhannya banyak ya Mbak. Iya. Jangan kalau dari apa namanya tetangga, kemudian warung-warung, restoran kan kebutuhannya nggak terlalu banyak ya Mbak. Sedangkan kita panen itu nggak cuma 1 kilo 2 kilo, bisa ratusan kilo. Panen gitu.
Dan biasanya juga eh, kebutuhan yang warung-warung begitu kan ada batasannya mbak, ukuran-ukurannya. Jadi daripada istilahnya kita kelebihan stok ya mbak, ikan lelenya terlalu besar malah nggak laku, jadi kita larikan ke pengepul aja. Oh, nah, untuk cara promosinya itu gimana? Apakah menggunakan media sosial atau jualan online apa gimana? Atau jualan langsung dari mulut ke mulut gitu? Kalau aku sendiri tuh memang dari mulut ke mulut ya mbak, dari mulut ke mulut. Jadi kalau kita ketemu kita promosi gitu mbak sama orang-orang sekitar. Terus biasanya kalau mau panen kita juga post di story WhatsApp mbak. Jadi orang-orang yang satu kontak dengan kita yang sekiranya lagi pengen lele nih bisa langsung chat Langsung kita. Terus chat kita aja juga gitu. post juga di Facebook mbak, di grup Facebook atau di marketplace Facebook itu kita post terus sewaktu panen. Nah, kalau di post di Facebook itu berarti nanti belum sampai ke luar kota gitu ya, Mas? Kalau itu belum sih mbak, karena kalau di Facebook itu ya mbak, malah kebanyakan tuh pengepul-pengepul mbak kalau yang di Facebook itu. Nah, sana kita kan mainnya main harga ya mbak, jadi pengepul ini ngambil di harga ini, pengepul lain ngambil di harga ini, jadi kita ambil yang paling tinggi. Oke, Ya kan lebih variatif juga mbak. iya, jadi nggak cuma budidaya ikan aja gitu. Oke, mungkin cukup sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.